Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih oleh karena Engkau sudah memberkati kami. Hingga hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih khusus ya Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Mari Engkau tenangkan hati dan pikiran kami dari segala sesuatu yang mungkin hal itu menghambat kami untuk boleh mendengarkan suara Tuhan. Kami percaya Engkau ada di sini dan Engkau akan menguasai setiap kami. Demikian pula bagi hamba-Mu yang begitu lemah dan tidak berdaya ini. Biarlah kami boleh menyampaikan firman yang dari Tuhan. Firman yang boleh meneguhkan kami. Untuk itu urapi ya Tuhan. Tolong hamba-Mu. Biar dapat menyampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan jelas. Dan kami semua dapat mengerti dan memahaminya. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, selamat sore, salam saudara. Ya, puji Tuhan. Senang sekali kalau pada hari ini saya bisa bersama dengan Bapak Ibu Saudara, keluarga besar GBI Grace Kelapa Gading. Ya, tentu dalam momen yang penting ini, izinkan pula kami dari Majelis Sinode berterima kasih kepada Bapak Pendeta Ipin bersama dengan seluruh diaken majelis yang memberikan kesempatan bagi kami khususnya bagi klasis jatah, di mana hari ini ada momen penting, ada pelantikan majelis klasis. Ya, terima kasih untuk kesempatannya, untuk waktunya dan untuk tempatnya. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tentu harapan kami juga momen ini untuk semua, termasuk bagi gereja-gereja yang ada di klasis jatah. Ya. Jatah ini Jakarta, Tangerang. Jadi Jatah ada 2, Pasar Baru dan Kelapa Gading. Kemudian Tangerang itu adalah Poris Indah, gitu ya. Nah, baik saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama membuka Alkitab kita. Kita lihat dari 2 Timotius pasal 4 ayat 5 sampai 8. Ya, saya diberikan tema. Tema ini bagi saya sangat diberkati oleh Tuhan. Saya waktu merenungkan bagian ini, saudara, ya. Berkorban untuk sebuah panggilan. Mari kita lihat 2 Timotius pasal 4 ayat 5 sampai 8. Kita membaca 4 ayat ini. Ya, kita baca ayat 4 ini, kita baca secara bertanggapan. Ya, ayat 5 saya, ayat 6 kemudian Bapak Ibu Saudara, ayat 7 saya, lalu kemudian ayat 8 Bapak Ibu sekalian. LA ini memberikan judul Penuhilah panggilan pelayananmu. Ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku dalam usaha pelayanan Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah bersedia bagiku memakan kebenaran yang akan diberikan kepadaku oleh Hakim yang hadir pada dunia. Tetapi bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang dibutuhkan kebenaran. Baik, amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya kita ini diberikan sebuah pilihan, ya, apakah kira-kira, maksud saya, andai kata kita ini diberikan sebuah pilihan. Pilihan yang pertama ini senang, yang kedua susah. Ini pilihannya itu sangat gampang untuk kita pilih. Kalau buat saudara pilih yang mana kira-kira? Pilih senang atau pilih susah? Nah ya, tentu ya. Kalau disuruh pilihan, pilih bahagia atau menderita? Ya sebetulnya enggak usah ngomong, Pak, pastilah saya pilih yang bahagia. Pilih yang senang, pilih yang nyaman daripada pilih susah, menderita, tekanan. Saya rasa semua orang pasti memilih hal yang
demikian kita ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat soal pelayanan, waktu kita dipanggil oleh Tuhan, melayani Tuhan, pertanyaan yang sama. Kira-kira kalau kita dipanggil Tuhan melayani, kita pilih bahagia atau pilih susah? Pasti pilih bahagia kan? Nah kenyataannya melayani Tuhan itu susah atau bahagia? Bahagia, puji Tuhan ya. Berarti nanti kita wah semangat, nanti berlomba-lomba lah, kita akan. Tidak sulit ya, tidak sulit. Saya itu begini saudara, saya ini punya keponakan. Keponakan saya itu tinggalnya di Kupang. Saya ini asli Malang, asli Blitar, pelayanan di Malang. Nah keponakan saya itu ada di Kupang. Ya, di Kupang, kemudian dia kuliah di Malang sampai menyelesaikan S2. Nah, kemudian dia itu bergereja di Surabaya. Gereja cukup besar gereja itu. Nah, ada satu hal yang menarik buat saya gitu ya. Dia sempat cerita, kami ini melayani Tuhan di gereja itu, untuk melayani itu perlu audisi. Pelayanan mau melayani Tuhan itu perlu audisi. Jadi singer itu perlu audisi. Kalau khotbah enggak kayaknya ya. Jadi itu hanya itu, ya. Musik itu perlu audisi. Nah, kalau kita Saudara, kira-kira apakah perlu audisi enggak kira-kira Saudara? GP Kris Kelapa Gading audisi enggak kira-kira? Pangkal Pinang, Pangkal Pinang kayaknya ini Muse Filemon, ya, putra Muse Golgota. Tadi pagi saya khotbah di sana. Audisi enggak Pak Filemon? Enggak kayaknya ya. Atau mungkin juga audisi, karena begitu antrinya begitu kan. Kami sendiri juga bergumul soal ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali yang kita hadapi pada kenyataannya itu bukan kenyamanan, bukan kebahagiaan, bukan kesenangan, tetapi apa? Kesusahan, penderitaan, tekanan, kritikan. Ya sudah khotbah, persiapan sebulan kita misalkan persiapan gitu kan, atau setahun kita mempersiapkan khotbah kita, belum tentu kita disanjung dan dipuji. Kita mempersiapkan pujian dengan begitu luar biasa, memilih pujian itu loh karena tema yang diberikan ya untuk tahun depan sudah ada. Jadi kita sudah persiapkan dengan baik, urutannya jelas. Belum tentu selesai kita pelayanan, kemudian ada orang yang jabat tangan dan dikatakan, wah terima kasih, Anda memimpin luar biasa, saya diberkati oleh Tuhan. Kadang-kala yang terjadi adalah, sebentar ya, sini-sini, ada sesuatu yang kurang ya, tolong ya jangan tersinggung ya. Karena pelayan itu kan pikul salib, berarti harus siap dikritik, harus siap dikritik dan masukan. Nah, saudara dikasih Tuhan, seringkali kan begitu ya, toh dalam pelayanan. Kan, maafkan ya. Di Malang, ini kebetulan saya juga hari ini ikut bersama dengan jemaat ya. Dalam ibadah ini. Dia tahu betul itu ya, bergumul sekali ya tentang melayani Tuhan di gereja. Nggak gampang saudara yang dikasih Tuhan, nggak gampang. Makanya yang sering kali saudaraku dikasih Tuhan, kenyataan ini yang membuat kita kadang-kala akhirnya lelah dan kita katakan lebih baik saya tidak mau melayani. Makanya dalam proses pemilihan, entah itu mungkin dalam pemilihan pengurus, pemilihan majelis jemaat, pemilihan majelis klasis, pemilihan majelis sinode, betapa alotnya. Bukan karena orang Jawa turah ya. Turah itu apa ya? Kelebihan orang, kelebihan SDM. Justru kita mencari SDM. Karena begitu sulitnya orang yang mau terlibat dalam pelayanan. Kenapa? Kalau ditanya, iya Pak, nggak gampang lah pelayanan. Seringkali bukan sanjungan yang kita terima, bukan pujian, tetapi sebaliknya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, makanya kalau kita bicara tentang panggilan Tuhan, memang panggilan Tuhan itu indah. Seringkali kita mendengarkan kalimat yang begitu luar biasa. Panggilan Tuhan itu mulia, betapa luar biasanya, betapa ini anugerah Tuhan, tetapi kenyataannya, saudara, seringkali panggilan Tuhan itu juga tidak mudah. Pelayanan itu mulia, tetapi seringkali juga penuntut pengorbanan. Dan disinilah letak rahasia dari setiap hamba Tuhan yang setia. Mereka akan menemukan makna hidup bukan dalam kenyamanan, tetapi taat walau harus menderita. Ada seorang
seorang teolog besar itu yang mengatakan demikian. Ketika Kristus memanggil seseorang, ia memanggilnya untuk datang dan mati. Ya, ini kalimat ini saya rasa cukup menantang, saudara ya. Ketika Kristus memanggil seseorang, dia memanggilnya untuk datang dan untuk mati. Tentu mati di sini bukan berarti mati secara fisik, saudara. Tetapi mati di sini adalah mematikan kepentingan diri sendiri. Mematikan ego kita, mematikan kesombongan kita terhadap keinginan untuk selalu ingin nyaman dan aman. Karena hanya orang yang berani mati terhadap dirinya sendiri yang dapat hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Dan inilah yang kita lihat dengan sangat jelas dalam kehidupan Rasul Paulus kalau kita lihat firman Tuhan ini. Khususnya dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5 sampai 8. Yang ayat-ayat ini, saudaraku, ayat-ayat ini merupakan ayat terakhir atau tulisan terakhir sebelum hidup Paulus akan segera berakhir. Nah, saudaraku perhatikan, biasanya kalau orang itu menjelang masa-masa berakhir, itu kalimat yang muncul di mulutnya itu apa, saudara? Biasanya mungkin dia akan mengeluh, dulu itu sudah capek, saya ini sudah merawat anak, misalkan gitu ya. Anak saya rawat dari kecil sampai besar. Ini loh Pak, nggak pernah anak saya itu mau perhatian sama saya. Saya ini loh sudah mau bau tanah, maafkan ya. Ini kasar nggak kira-kira kalau saya katakan demikian? Bau tanah, apa arti bau tanah? Ya sudah dekat dengan tanah. Menjelang sebentar lagi ini sudah mau digali tanahnya, kira begitu loh ya toh. Ini biasanya itu kalimat orang tua. Di sini kan tidak ada orang tua ya toh, kecuali saya. Nah saya ini kan paling tua. Ya maksudnya rambutnya yang tua. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali begitu. Ada orang mengeluh ketika sudah dalam masa-masa sudah usia seperti ini. Ya masa-masa yang mungkin ini akhir dari hidupnya. Tapi kalau kita perhatikan Timotius, apa yang dia katakan? Dia tidak ada keluhan, bukan ketakutan, dan juga bukan penyesalan. Seringkali terjadi ini, saudara, dalam kehidupan kita dan juga dalam pelayanan. Seringkali kita mengatakan, aduh saya ini menyesal jadi ketua sinode. Bener, gereja nggak banyak begitu, susah sekali mempersatukan. Nah biasanya begitu ya toh. Lemah aku mikirnya gereja itu enggak banyak. Hanya berapa sih GP Kris dibandingkan dengan gereja-gereja yang lain? Kenapa mereka bisa bersatu? Kenapa kita tidak? Seringkali kita mengatakan, aduh menyesal benar-benar. Untung saya nggak jadi ketua sinode lagi. Gitu ya. Misalkan saudaraku ini misalkan. Tapi seringkali itu terjadi. Kenapa ikut Tuhan itu begitu berat? Kenapa melayani Tuhan itu penuh pengorbanan? Kenapa harus ada aniaya? Kenapa dikhianati? Ini kalau Paulus andai kata dia mau menerjemahkan pelayanannya dia dalam masa sekarang, mungkin dia katakan begini, kenapa sih aku melayani Tuhan? Itu sudah pengorbanan, dianiaya, dikhianati, dibuang, dipenjara. Kenapa? Mungkin dia bisa berkata demikian. Tapi kalau kita perhatikan dari surat-suratnya Paulus ini, bukan keluhan, bukan ketakutan, dan bukan juga penyesalan, namun sebuah seruan, justru seruan kemenangan dari seorang hamba Tuhan yang berani berkorban demi panggilannya. Wah, saya diberkati Tuhan dari ayat ini. Ya, saya bersyukur tema ini menantang untuk kita semua, termasuk bagi saya secara pribadi. Ya, ini tantangan yang penting untuk kita lakukan. Nah, dari teks ini saudara, ada 3 pelajaran penting yang dapat kita pelajari. Berkorban untuk sebuah panggilan. Yang pertama adalah kita harus tetap setia saat jalan tidak mudah. Kita harus tetap setia saat jalan tidak mudah. Banyak orang yang setia hanya ketika jalan masih mudah. Tetapi kualitas iman seorang hamba Tuhan justru terlihat ketika jalannya mulai sulit. Saudaraku perhatikan ayat 5. Ini Paulus berkata demikian. Gak apa-apa ya dimunculkan ayat ini. Maafkan saya tidak sempat membuat PowerPoint. Ayat 5, kita baca sama-sama ayat 5. Bisa dimunculkan ayat itu?
Kalau tidak bisa, bukalah tabnya masing-masing atau HP-nya masing-masing supaya kita bisa baca ayat itu. Oke, baik kita baca sama-sama, saudara. 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Perhatikan, kita menemukan kata kuasailah dirimu, sabarlah menderita, lakukan dan tunaikanlah. Itu ada 4 hal yang harus tetap dikerjakan sebagai seorang pelayan Tuhan. Dengan kata lain, saudaraku, seorang hamba Tuhan itu harus tetap setia dalam segala hal, dalam segala keadaan, termasuk ketika kita harus diperhadapkan dengan sebuah penderitaan. Karena di dalam panggilan Tuhan itu, penderitaan bukanlah kecelakaan. Panggilan Tuhan itu bukan penderitaan bukan kecelakaan, tapi penderitaan itu adalah kurikulum hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Wah, saat saya membaca tulisan ini, saya tertarik, saudaraku. Ingat, saudaraku, dalam rancangan Tuhan tidak ada proses yang terjadi secara kebetulan. Bahkan penderitaan pun dipakai oleh Tuhan menjadi bagian dari kurikulum ilahi. Kurikulum ilahi yang dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya, tadi pagi saya melayani firman Tuhan di GP Kris Pangkal Pinang, KU1, saudara. Nah, saya khotbah itu tentang penderitaan Yusuf, oleh karena temanya itu luka, apa Pak Filiman? Bukan akhir. Lalu waktu saya baca-baca, saya terbeban untuk membagikan tentang Yusuf begitu. Nah, saudaraku, Yusuf dalam penderitaannya, ya, dalam penderitaannya ternyata bagi Yusuf itu, dia katakan ada rancangan, ada kurikulum ilahi, yaitu bagaimana Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan Yusuf dan keluarganya. Kenapa Yusuf tetap setia sama Tuhan sampai akhir hidupnya? Karena bagi dia, penderitaan itu bukan kebetulan. Penderitaan itu bukan musibah. Tapi bagi Yusuf, penderitaan itu adalah kurikulum ilahi. Sehingga Tuhan itu mereka-rekakan semuanya itu untuk kebaikannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu bagi kita tetaplah setia dalam pelayanan. Karena sebetulnya Tuhan sudah punya rancangan yang terbaik buat kita. Dan kalau bicara tentang penderitaan, bukankah Tuhan Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya dalam Matius 16 ayat 24, Tuhan berkata apa? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi kesetiaan itu tidak dapat dibuktikan di kursi yang empuk, ya, artinya adalah di tempat yang nyaman, melainkan harus dibuktikan justru di tempat tekanan. Dan gereja yang bertumbuh adalah gereja yang mampu bertahan di tengah tekanan. Seperti seorang prajurit, saudaraku. Jadi prajurit sejati itu tidak dinilai dari bagaimana dia mampu berbaris. Saya hari Selasa yang lalu, ya, tanggal 25 November. Saya ini ada di Belitung karena kita ini maraton, saudara, ya. Dari pelantikan klasis di Belitung, kemudian itu hari Minggu yang lalu, hari Minggu, ya. Lalu kemudian hari Jumat pelantikan majelis klasis yang di Bangka. Minggu sore ini di Jakarta. Nah, pada waktu kami di Belitung itu ada tugas khusus buat saya. Karena kebetulan kami ini ada di Yayasan Puji Anugerah Sekolah. Tanggal 25 November itu bertepatan dengan Hari Guru. Nah, gitu ya. Ah, betul ya, Pak Ayub. Nah, kebetulan Pendeta Ayub ada di sini. Baru datang beliau dari Belitung. Ya, puji Tuhan, ya, beliau hadir. Nah, saudaraku, saya harus mimpin apa? Menjadi pembina upacara. Seumur-umur belum pernah sudah jadi pembina upacara. Makanya saya ngomong dengan Pak Pendeta Ayub, dengan Musehi juga. Kalau saya disuruh pilih khotbah mungkin ribuan orang daripada menjadi pembina upacara. Bener, saudara. Jadi awal ada komandan upacara itu hormat gitu. Saya hampir, jadi sebelum gerak gitu saya hampir waduh, ini kalau ada kata keliru, wah, malu-maluin kira-kira begitu, saudara. Ya, nah, gampang, ternyata nggak terlalu susah.
Andai kata nanti disuruh jadi pembina, saya mau juga. Kalau misalkan di sini juga ada upacara, saya siap jadi pembina upacara. Punya pengalaman sudah, tidak terlalu sulit. Nah, saudaraku, prajurit sejati itu tidak dinilai bagaimana dia berbaris dalam upacara dengan tegak dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana dia berdiri tegak ketika tembakan pertama terdengar. Kalau bicara soal tembakan, ini bicara tentang tantangan. Demikian pula dengan seorang hamba Tuhan. Bukankah Kristus telah memberikan teladan bagi kita? Dia tetap setia pada Bapa. Bukan jalan yang mudah, tetapi pada jalan salib. Jalan yang penuh dengan penderitaan. Nah, sekarang bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita tetap setia melayani meskipun pelayanan kita itu mungkin tidak dihargai? Ingat, saudara, saat ada tekanan, saat ada air mata, saat ada tangisan, sebetulnya disitulah kesetiaan kita itu sedang diuji. Ya, jadi Tuhan mengajarkan kita satu prinsip yang penting adalah mari kita tetap setia. Setia kepada Tuhan, ya. Setia saat jalan tidak mudah. Kemudian prinsip berikutnya, saudara-saudaraku, terkait dengan berkorban ya dalam memenuhi panggilan Tuhan. Ingat bahwa pelayanan itu memberi diri tanpa syarat. Kalau kita mau melayani Tuhan dengan benar, pelayanan itu memberi diri tanpa syarat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-6. Coba kita lihat ayat yang ke-6. Ini Paulus berkata apa? Coba kita baca sama-sama ya, ayat 6. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Jadi rupa-rupanya berkorban untuk sebuah panggilan itu, ini bukan bicara mengenai waktu. Tapi ini bicara tentang bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan tanpa syarat. Jadi saudaraku, Paulus tidak melihat hidupnya sebagai miliknya sendiri, tetapi sebagai persembahan bagi Tuhan. Makanya kita membaca ada sebuah istilah dicurahkan. Jadi mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Jadi istilah dicurahkan ini tentu berasal dari konsep persembahan curahan dalam perjanjian lama. Persembahan yang dituangkan sampai habis di mezbah tanpa disisakan sedikit pun. Jadi artinya ia tidak menyisakan hidup untuk dirinya sendiri. Artinya ia tidak hidup setengah-setengah bagi Tuhan. Ia tidak melayani sambil memegang dunia, mencari kedudukan, mencari harta, mencari kemewahan, mencari materi maupun kekayaan. Sebaliknya, ia menuangkan seluruh hidupnya tanpa syarat untuk melayani Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya melihat akhir-akhir ini banyak orang yang melayani Tuhan seperti hanya sisa-sisa waktu saja. Ya, artinya kalau ada waktu saya melayani. Kalau saya tidak lelah, ya barulah saya bisa melayani. Bahkan yang menyedihkan adalah ketika melayani Tuhan itu disamakan dengan profesi. Tadi saya sempat menyampaikan ini ke Pak Filemon, sebentar saya sampaikan. Hati saya cukup terganggu, cukup bergelisah begitu ya, cukup bergelisah. Ketika saya melihat ada beberapa katakanlah rekan itu yang pelayanan itu, melayani Tuhan itu disamakan dengan profesi. Ya kalau yang lain itu bisa seperti ini Pak, kenapa saya tidak? Pelayanan hanya sebuah profesi. Yang diundang kan cuma saya, istri saya enggak. Jadi ketika semuanya dipanggil untuk melayani, enggak lah. Kan jadi panggil cuma saya. Bukankah SK itu hanya saya? Sementara yang lain tidak. Jujur saudara, saya menangis di hati saya soal ini. Saya ingat sekali, sudah cukup lama bahwa SK itu memang satu. Nggak ada suami istri itu SK-nya satu-satu, nggak ada. Tapi satu itu untuk siapa? Untuk siapa, saudara? Untuk semua.
Kalau mau dipanggil oleh Tuhan bersama dengan keluarga, melayani di satu tempat, berarti ya semua itu satu paket. Jangan minta satu-satu. Maafkan saudaraku, kalau di sini jatah aman lah. Saya menangis bukan untuk jatah, tapi untuk yang lain. Benar, saudara. Kalau kita punya konsep seperti ini, bagaimana masa depan gereja kita? Kalau kita dipanggil oleh Tuhan bersama keluarga, jujur anak saya ada di sini. Pada waktu dia masih sangat kecil, ketika saya harus pindah pelayanan dari kota Bandung dan kami menggumulkan di beberapa tempat, saya menggumulkan ini bersama keluarga. Dan saya mengatakan, ingat baik, saya katakan bahwa pelayanan ini bukan hanya saya, tapi melibatkan anak, melibatkan istri. Kalau melayani di satu tempat berarti istri harus siap di tempat itu. Anak harus siap di tempat itu. Kalau mereka tidak siap, maka saya harus menggumulkan ulang. Karena kalau tidak, bagaimana dengan pelayanan itu? Dan maafkan, ini menjadi pergumulan saya ketika saya mengelilingi beberapa yang ada di beberapa kelas. Bagaimana dengan masa depan gereja kita? Kita dilantik itu bersama-sama, bukan hanya satu, hanya suami saja, bukan hanya musuh saja yang dilantik. Bukan kayak dilantik itu bersama-sama dengan istri. Berarti istri bertanggung jawab penuh untuk apa? Untuk mendukung suaminya, untuk memberikan support suaminya, untuk bisa mengembalakan jemaat-jemaat domba-domba yang harus digembalakan. Dan itu tanggung jawab siapa? Kita bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat pelayanan Paulus. Paulus melayani Tuhan itu menuangkan waktu seluruhnya, seutuhnya untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan menyisakan. Kalau kita menyisakan, benar saudara, untuk ke depan kita mengumpulkan tentang pelayanan ini, kita tidak tahu bagaimana kelanjutan gereja kita. Saya sendiri bukan orang yang bukan yang masih muda ya Pak. Mungkin kita juga sebentar lagi masuk masa MPE. Tahu MPE, masa praemeritasi. Kemarin itu kami ngobrol dengan salah seorang bapak begitu yang kerja di gereja. Bersih-bersih begitu ya. Nah kebetulan dia ini orang Jawa. Saya itu sempat ngobrol-ngobrol, lalu dia itu tanya sama saya, ya Pak, usia Bapak berapa? Jadi dia tanya, usia saya itu berapa? Lalu saya tanya balik, kalau menurut Bapak, coba lihat muka saya nih. Lihat rambut saya, lihat muka saya, kira-kira usia saya berapa? Wah kalau Bapak ini usianya sudah 63 atau 64. Berarti kalau 64 kan 65 kan emeritus saudara ya. Berarti Pak Ipin harus siap-siap ini mengemeritus saya kan 65. Ya mungkin memang wajah saya ini wajah tua. Padahal usia saya ini ya seusia Filman. Bahkan mungkin lebih muda lagi. Enggak saudara ya. Kita ini serombongan ya, Musa Ipin begitu ya. Kita ini rombongan. Nanti kalau kita pensiun emeritus, kita ini rombongan bareng-bareng. Ini banyak loh kita nanti itu. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan generasi muda nanti bagaimana? Kita ini sudah berapa tahun lagi kita masuk MPI? Bagi saya 6 tahun lagi masuk MPI. Saya tidak segan-segan mengatakan demikian. Dan kalau MPI harus mempersiapkan siapa yang akan menggantikan. Jangan mengatakan, jangan dulu dong, itu masih enak di sini ya. Enggak bisa begitu. Ini masa pelayanan dan harus memberikan apa? Harus meletakkan, menempatkan siapapun orangnya yang siap menggantikan. Tapi pertanyaannya, apakah siap kita itu memberikan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan? Jangan sisa hidup kita untuk Tuhan. Mari kita belajar juga, bukankah Kristus yang menjadi pusat hidup dan pelayanan kita itu memberikan teladan yang sangat besar. Ia tidak memberikan setengah hidupnya bagi kita. Ia tidak memberikan sisa. Dia menyerahkan seluruh dirinya di kayu salib. Darahnya tertumpah habis. Tubuhnya diserahkan tuntas. Kasihnya diberikan sepenuhnya tanpa syarat. Nah kalau Tuhan Yesus sudah melakukan hal yang seperti itu, bagaimana dengan kita? Janganlah hitung-hitungan kita ketika kita melayani Tuhan. Jangan hitung-hitungan kita ikut Tuhan. Karena kalau kita hitung-hitungan ikut Tuhan, giliran Tuhan menghitung kita, kita tidak ada apa-apanya.
Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudaraku, yang ketiga, bagaimana seorang itu kalau kita perhatikan dari bagian ini, pengorbanan itu ya, pengorbanan seorang yang dipanggil oleh Tuhan. Maka yang ketiga adalah akhiri panggilan itu dengan tuntas. Coba kita perhatikan ayat yang ke-7, saudara. Ayat yang ke-7, kita baca sama-sama ayat ini. Ayat yang ke-7. Baik, kita baca sama-sama 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ayat ini mengatakan demikian. Saya sudah mengikuti perlombaan dengan sebaik-baiknya dan sudah mencapai garis akhir. Saya tetap setia kepada Kristus sampai akhir. Saudaraku, inilah kata-kata dari seorang hamba Tuhan yang telah menyelesaikan panggilannya. Bukan sekedar memulai, tapi menyelesaikan panggilannya. Sebab banyak orang yang memulai dengan api, ya, wah semangatnya luar biasa. Tetapi hanya sedikit yang mengakhiri dengan setia. Bagi Paulus, dia ingin menyelesaikan itu dengan tuntas. Saudaraku, perhatikan dengan kata pertandingan atau perlombaan. Kata ini adalah istilah atletik yang menggambarkan kompetisi yang menuntut disiplin, kompetisi yang menuntut keberanian, kompetisi yang menuntut pengorbanan. Jadi Paulus ingin menunjukkan kepada Timotius bahwa menjadi hamba Tuhan itu bukan jalan yang gampang. Hamba Tuhan itu ada tantangan, ada kesulitan, bahkan ada bahaya yang harus dihadapi dengan ketekunan. Termasuk ketika kita dipercaya untuk melayani Tuhan, baik menjadi diaken, majelis jemaat, maupun majelis klasis, bahkan juga majelis sinode. Ingat baik-baik, untuk menjadi majelis sinode itu bukan jalan gampang. Menjadi majelis klasis itu bukan jalan yang gampang. Menjadi majelis jemaat itu pun juga bukan jalan yang gampang. Itu ada tantangan yang akan kita hadapi. Ada kesulitan. Itu ada tekanan yang akan kita hadapi. Dan kita harus hadapi dengan ketekunan. Kemudian ada kata apa? Mencapai garis akhir. Jadi kalimat ini tentunya berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Bahwa tujuan akhir dari sebuah perjalanan atau perlombaan atau pertandingan iman itu harus tuntas dan sempurna. Jadi bukan sekedar selesai, tetapi harus tuntas, selesai dengan tujuan terpenuhi. Jadi ketika Paulus menyelesaikan tugasnya, dia tidak berkata, aku telah sukses menyelesaikan tugasku. Tidak, saudaraku. Bukan dia juga berkata, aku telah terkenal. Tetapi dia berkata, aku telah bertanding. Aku akan mengakhiri pertandingan itu. Dan telah menjaga kesetiaan pertandingan itu dengan tuntas. Makanya hari ini kiranya firman Tuhan juga meneguhkan kita. Ayo kita selesaikan pertandingan ini. Sampai kapan, saudaraku? Sampai tuntas. Nah, kalau kita perhatikan tuntas seperti apa, mari kita lihat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Bukankah di kayu salib Tuhan Yesus berseru, dia katakan, setelah semua selesai dia katakan, sudah selesai. Dalam bahasa lainnya, tetelestai, yang artinya apa? Pekerjaannya, penderitaannya, pengorbanannya telah diselesaikan dengan tuntas dan sempurna. Jadi marilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita, para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan, para diaken, aktivis dan seluruh jemaat, kiranya firman Tuhan ini juga menjadi berkat dan kekuatan buat kita. Bagaimana dengan pelayanan kita selama ini? Apakah kita menyelesaikannya dengan akhir yang baik? Apakah sekarang ini malah kita berpikir, wah jadi pelayan itu lama begitu ya? Masih 4 tahun Pak mengatas, kok lama gitu ya? Kapan selesainya begitu? Harus keliling sana sini begitu ya? Nah, sebenarnya nggak masalah ya, toh semua juga sudah diatur oleh Tuhan ya. Tapi seringkali kalau kita layani begitu, mungkin kita merasa aduh capek, kita lelah. Sehingga kita berkata sama Tuhan, Tuhan cukuplah. Kalau bisa PAW, pergantian antar waktu.
Seperti anggota dewan begitu ya, ketika sudah lihat PAW saja. Lihat begini majelis sinode PAW saja. Lihat gini-gini majelis kasis PAW saja. Lihat begini-gini majelis jemaat PAW. Liturgis nggak cocok PAW gitu. Dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan itu. Tapi mari kita belajar seperti firman Tuhan. Paulus itu berkata dalam Filipi 1 ayat 21. Coba kita lihat Filipi 1 ayat 21. Kita baca sama-sama ayat ini. Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Karena bagiku hidup adalah dan mati adalah, kalau aku diberikan hidup oleh Tuhan, berarti hidupku untuk Kristus. Tapi andai kata Tuhan sudah mengatakan kepadaku, semua sudah selesai, berarti itu keuntungan bagiku. Ketika aku menyelesaikan dengan tuntas, justru itulah Tuhan itu memberikan kepada kita sebuah anugerah yang nyata.